Assalamualaikum anak-anak ibu semuanya. Ketemu lagi kita pada hari ini. Tentunya anak-anak ibu dalam keadaan sehat ya. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berserah diri kepada Allah agar pembelajaran kita hari ini diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Berdoa, mulai. Selesai. Nah, sebelum kita lanjutkan pembelajaran, anak-anak ibu harus tetap semangat ya. Ayo, salam semangat, 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 semangat. Yes. Oke. Pada pertemuan kali ini kita akan belajar tentang subtema 4, yaitu bermain di tempat wisata, khususnya pada muatan PPKN. Ini adalah beberapa contoh tempat wisata. Sebagaimana kita ketahui, setiap tempat wisata itu memiliki aturan ataupun tata tertib yang harus dipatuhi oleh pengunjung. Tujuannya agar pengunjung merasa aman, nyaman, dan keselamatan pengunjung terjaga dengan baik. Berikut ini beberapa contoh aturan di tempat wisata, yaitu tata tertib pengunjung, diantaranya 1. Pengunjung wajib membeli karcis tanda masuk. 2. Jam kunjungan mulai dari pukul 5 pagi sampai dengan pukul 16 atau pukul 4 sore. Pengunjung dilarang menuruni tebing. 4. Dilarang membawa senjata tajam, minuman keras, narkoba, membuat keributan, dan melakukan coret-coret di dalam kawasan. 5. Dilarang mengambil, merusak tumbuhan, menangkap satwa di dalam kawasan. Sering juga kita jumpai di tempat-tempat wisata peraturan ataupun tata tertib itu dalam bentuk simbol-simbol yang mereka buat, seperti dapat anak-anak ibu lihat pada gambar berikut ini. Memang, tempat wisata menjadi kawasan publik yang siapa saja boleh berkunjung di sana, baik muda hingga kakek nenek. Namun, kita perlu memperhatikan perilaku yang bisa menyebabkan ketidaknyamanan di tempat wisata, antara lain membuang sampah sembarangan. Disebut sampah karena memang saatnya untuk ditempatkan di pembuangan. Nah, pada kebanyakan, sampah menjadi persoalan yang sangat mengganggu sehingga perlu penanganan khusus. Di tempat wisata, siapa sih yang tidak membawa makanan dan minuman? Hampir semua pengunjung akan membawanya. Memang, makan dan minum paling nikmat dinikmati di tempat wisata bersama keluarga. Namun perlu diperhatikan juga, bungkus snack, botol minuman, dan puntung rokok, serta lain sebagainya ketika selesai makan, hendaklah dibuang pada tempatnya. Membuang sampah di tempatnya adalah tindakan hebat. Jadi ingat, selesai mengkonsumsi, segera buang bekas makanan di tempat sampah. Di sini jauh dari tempat sampah, Pak. Masukkan kantong plastik dulu, lalu nanti buang di tempat sampah yang telah disediakan. 2. Mencoret-coret. Menuliskan ataupun meninggalkan nama keluarga, organisasi, nama teman atau sahabat, kelompok, atau bahkan nama diri sendiri di tempat tertentu memang dirasa bangga. Namun, jangan dong dilakukan di tempat wisata, termasuk di bebatuan ketika naik gunung. Tindakan mencoret-coret membuat tempat wisata menjadi terlihat kotor dan jorok. Coba bayangkan, sudah banyak sampah berserakan, ditambah dengan coret-coret yang tidak perlu. Yang boleh main coret-coret hanya di pasir pantai, selebihnya tidak boleh. Melihat tempat yang bersih dari coret-coret akan membuat tempat wisata menjadi indah untuk ditempati, bukan? 3. Mencuri benda di kawasan wisata. Area wisata yang publik memang sangat rawan dari tindakan pencurian, termasuk situs purbakala seperti candi.
Beberapa candi yang tidak dirawat oleh pemerintah memang menjadi incaran empuk para pencuri artefak. Sudah banyak kejadian pencurian benda-benda purbakala, baik yang dilakukan oleh amatir atau orang-orang yang biasa, hingga orang-orang yang sudah profesional atau orang-orang yang sudah ahli dengan cara mengganti ataupun memalsukannya. Tempat wisata khususnya situs purbakala dan bangunan lama sangat indah dan unik ketika berbentuk aslinya tanpa perubahan bentuk. 4. Merusak fasilitas wisata. Fasilitas wisata dibuat untuk membantu pengunjung yang datang sehingga tidak terkendala, seperti kamar-kamar kecil, lampu penerangan, gazebo, kursi, pagar, dan rambu penunjuk arah adalah beberapa fasilitas yang ada di tempat wisata. Perlunya untuk tidak merusak benda-benda tersebut agar dapat dipergunakan oleh orang yang memakainya. 5. Memotret. Memotret adalah hal wajib yang dilakukan oleh orang ketika berwisata. Namun, ada beberapa tempat yang tidak diperbolehkan untuk melakukan kegiatan yang menyenangkan tersebut, seperti di museum atau benda-benda bernilai seni tinggi. Ambil contoh saja di Museum Batik Keraton Yogyakarta. Pengunjung dilarang melakukan kegiatan fotografi karena motif batik tersebut hanya boleh dibuat oleh pihak keraton, tidak diperjualbelikan atau dipakai oleh umum. Untuk tempat tertentu seperti cagar budaya, pengunjung wajib membayar karcis izin memotret seperti di Candi Borobudur, Prambanan, Keraton Yogyakarta, Keraton Surakarta, Istana Air Taman Sari, Taman Marga Satwa Gembira Loka, dan masih banyak lagi tempat wisata lainnya. Selanjutnya, nomor 6, membuat kegaduhan. Tertawa, bersenda gurau, melompat, dan berteriak bebas adalah kegiatan yang menyenangkan di tempat wisata. Bahkan dianjurkan untuk melakukan hal tersebut. Namun jaga emosi juga, jangan sampai mengganggu pengunjung lain yang sedang menikmati pemandangan. 7. Merokok. Loh, kenapa merokok dilarang di tempat wisata? Yang dimaksud merokok di sini adalah apabila dilakukan pada tempat-tempat tertentu di mana di situ ada aturan dilarang merokok, termasuk merokok di keramaian di mana di tempat tersebut terdapat ibu-ibu, balita, serta anak-anak yang bermain. Dengan tidak merokok di dekat mereka, selain untuk contoh, juga tidak mengganggu kesehatan bagi mereka yang belum saatnya untuk merokok. Dari beberapa contoh tentang tata tertib ataupun aturan yang ada di tempat wisata, seperti yang sudah kita jelaskan pada awal tadi, maka tentunya semua itu memiliki manfaat. Adapun manfaat mematuhi aturan di tempat wisata diantaranya adalah tempat wisata akan bersih dan nyaman karena kita tidak membuang sampah sembarangan. Kemudian, tidak akan tersesat di tempat wisata karena kita mengikuti petunjuk yang ada. Selanjutnya, tidak mengganggu pengunjung lain karena kita berwisata dengan tertib. Terhindar dari bencana jika patuh dan membaca petunjuk jalur evakuasi, misalnya terjadi gempa atau tsunami. Setidaknya kita tahu jalan untuk menyelamatkan diri. Terakhir, terhindar dari bahaya jika kita membaca petunjuk arena berbahaya dan tidak mendekatinya, tentunya akan terhindar dari bahaya. Selanjutnya, akibat dari tidak mematuhi aturan di tempat wisata adalah kita dapat mengganggu kenyamanan pengunjung lain. Kedua, membuat tempat wisata menjadi kotor jika membuang sampah sembarangan. Ketiga, dapat tersesat dan menimbulkan bahaya serta mengancam keamanan di tempat wisata. Inilah beberapa aturan ataupun tata tertib yang berlaku di tempat wisata. Kemudian,
Di sini juga ada sebab dan akibatnya atau manfaat mematuhi dari aturan dan akibat dari tidak mematuhi aturan. Mudah-mudahan seandainya nanti kita melakukan perjalanan ke tempat wisata, kita bisa mematuhi aturan ataupun tata tertib yang berlaku di tempat wisata yang kita kunjungi. Mudah-mudahan kita bisa berlaku tertib dan mematuhi aturan yang berlaku ketika kita berada di tempat wisata. Semoga pembelajaran ini bermanfaat bagi kita semua dan dapat hendaknya diterapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Sebagai penutup pertemuan kita hari ini, Ibu ucapkan terima kasih. Sampai ketemu lagi. Tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.